على هذه النية وعلى كل صالحة ببركة وكرمة صاحب المولد الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي ومربي روحنا سيد الوالد قس عبد الرحيم بن أحمد شاذلي وصاحب الولاية قس أحمد زبيدي قسطي والأولياء والشهداء والصالحين في هذه المنطقة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة شطر مستقيم صراط الذين عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Tafdili wa ihtirami yang kami muliakan, kami ta'zimi segenap para habaib, para alim ulama, para kiai, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, jajaran pemerintah, desa Tawang Argo, Bapak Kepala Desa, sedaya-pun ingkang sampun disebutaken niki wau kali MC. Mugi-mugi tanpa mengurangi rasa ta'zim kula dumateng panjenengan sedaya. Mugi guru-guru kita sedaya senantiasa diparingi sehat walafiat, panjang umur fi taatillah fi taati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita semua masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di sebuah pertemuan, sebuah perkumpulan yang kita berharap perkumpulan ini betul-betul membawa dan menghantarkan kita semua mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan kita doakan mugi-mugi sahibul bait, sahibul hajah, keluarga besar Abah Haji Riyadi kali Ibu Hajah Tamah, sesuai dengan namanya Tamah sempurna. Insyaallah barokah ini sempurna, hajati sempurna, doanya disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo sareng-sareng. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad sallallahu 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 alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Pernah dikisahkan dalam kitab Tuhfatul Ikhwan karangan Al-Imam Al-Fushani rahimahullahu ta'ala, di mana dalam sebuah riwayat bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah duduk bersama dengan para sahabatnya di rumah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datanglah seorang tamu yang tidak dikenal, seorang tamu yang asing, sampai-sampai Kanjeng Nabi bertanya kepada tamu tadi, "Man anta? Siapa kamu? Kami ini tidak mengenalmu." Sahabat tidak mengenal, Kanjeng Nabi pun tidak mengenal tamu tersebut. Maka ditanya oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, "Ya fulan, man anta? Siapa kamu?"
ana min ummati nabiyina Isa alaihi salam. Saya ini di antara umatnya Nabi Isa yang masih Allah berikan umur yang panjang sampai sekarang. Kenapa engkau bisa umurmu begitu panjang? Sampai-sampai Kanjeng Nabi niku kaget, terkejut, takjub karena antara masanya Nabi Isa dengan Kanjeng Nabi niku ratusan tahun. Lah kok tasik urip, tasik wonten, tasik gesang. Apa yang menyebabkan umurmu bisa begini panjangnya? Maka umat Nabi Isa tadi menjawab, karena aku pernah meminta doa kepada Nabi Isa supaya aku dapat berjumpa dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Semoga umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan kepadanya. Amin ya rabbal. Lalu tamu tadi, umat Nabi Isa tadi bercerita kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, pada suatu hari aku pernah diajak mendaki sebuah bukit yang tinggi oleh Nabi Isa alaihissalam. Sesampainya kami di puncak bukit tersebut, Nabi Isa itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, izinkan dengan keagunganmu, izinkan bukit ini dapat berbicara, berdialog dengan aku, kata Nabi Isa. Lantas Nabi Isa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengangkat kedua tangannya dan bermunajat di atas bukit tersebut. Yang sakniki niku senengane lari nem-nem niki napa? Hiking. Nggih. Naik napa? Naik bukit. Nggih. Ternyata singen niku sampun nate. Nggih. Berarti jenengan iki nglampahi jejake tiang-tiang singen. Akhirnya Nabi Isa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, izinkanlah gunung ini, bukit ini mampu berdialog dengan diriku. Kemudian Allah mengabulkan doa Nabi Isa ini. Akhirnya Nabi Isa berdialog dengan gunung tersebut, dengan bukit tersebut. Wahai bukit, apa yang menyebabkan dirimu bisa begitu indah seperti ini? Apa yang menyebabkan dirimu bisa diliputi dengan cahaya-cahaya dan berlian-berlian dan mutiara-mutiara seperti ini? Maka gunung tadi mengatakan, bukit tadi mengatakan kepada Nabi Isa, wahai Nabi, sesungguhnya dengan izin Allah, Allah itu menghidupkan ada salah satu seorang umat Nabi Musa yang masih hidup di dalam perutku ini. Terus ten lebeti gunung niku wau, lebeti bukit niku wau terdapat enten tiang sing ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wa kana yuhibbu sayyidana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Yang umat Nabi Musa tersebut cinta dan rindu dengan betul-betul rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Inilah yang menyebabkan bukit tersebut menjadi bukit yang istimewa sekali, luar biasa sekali. Ternyata terdapat umatnya Nabi Musa yang dia cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jenengan niki umat sinten? Umat sinten? Umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, malam hari ini kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini, tidak lain tidak bukan karena cintanya kita kepada Nabi kita yang paling mulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad dan cinta kepada Nabi Muhammad dan berkorban untuk Nabi Muhammad, insya Allah hidup kita akan ditata oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tidak lama lagi kita akan menemui, berjumpa dengan hari yang istimewa, yaitu hari atau malam nisfu Sya'ban, bertepatan pas benjing malam Jumat. Alhamdulillahirabbil alamin. Dikisahkan lagi
di dalam kitab Al-Badrut Thaliq karangan Al-Imam Asy-Syaukani rahimallahu taala. Dikisahkan ada seorang laki-laki di kota Syibam. Kota Syibam niku dikenal dengan kota yang diantara masuk dalam kategori kota keajaiban dunia. Apa keistimewaan kota Syibam ini? Ten mriku niku Syibam niku kalau nanti sering lewati keranten ten niku ten Hadramut nggih. Syibam niku dikenal dengan bangunan-bangunan yang tinggi, tapi bangunan itu dukure niku mboten damel cor. Damel tanah liat. Nah, jenengan cobi bangun ten Indonesia. Lek mboten ambruk paling. Nggih. Kudanan hancur. Ten mriku mboten kokoh. Sampai puluhan sampai belasan tingkat ini mboten rubuh. Itu diantara masuk dalam kategori keajaiban dunia kota Syibam niku. Dikisahkan pernah di kota Syibam terdapat seorang laki-laki yang dia itu rindu dan cinta kepada seorang perempuan yang dia harap-harapkan selama hidupnya. Shollallahu ala Nabi Muhammad. Kersane melek sing nom-nom niki lho. Seorang laki-laki ini betul-betul rindu kepada seorang perempuan yang dia harap-harapkan dalam hidupnya. Bagaimana caranya bertemu dengan si perempuan ini? Akan tetapi laki-laki itu tadi dia itu memiliki sifat yang tidak baik. Perilakunya tidak baik, na'udzubillah. Semoga anak-anak kita diberikan akhlak-akhlak yang mulia. Akhlak pun Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita, si laki-laki tadi itu pada suatu malam hari ketika orang-orang sudah tidur, masyarakat di Syibam itu sedang tidur pulas, dia itu mengajak dan bertemu dengan perempuan yang dia rindu-rindukan selama hidupnya. Bertemu, berjumpa. Tiba-tiba laki-laki tadi itu mengajak perempuan tadi itu untuk datang ke rumahnya. Diajak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya menurutlah perempuan tadi mengikuti apa yang diminta oleh laki-laki itu tadi. Karena takut perempuan tadi itu, andaikan dia menolak, pasti dia akan dianiaya, disiksa, dizalimi. Karena terkenal laki-laki itu tadi laki-laki yang tidak baik. Singkat cerita, dua orang tadi itu melakukan maksiat di dalam rumah si laki-laki. Tiba-tiba tidak lama kemudian Allah menurunkan bencana. Allah menurunkan petir yang besar. Masyarakat di Syibam kaget. Dari mana suara petir ini luar biasa keras sekali, sampai-sampai membangunkan semua masyarakat yang ada di kota Syibam tersebut. Akhirnya masyarakat terbangun dan keluarlah mereka semua dari rumahnya, melihat di mana letak jatuhnya petir itu tadi, yang begitu dahsyatnya. Kemudian masyarakat mencari dan ternyata didapati jatuhnya petir itu bertepat di rumah si laki-laki itu tadi. Masyarakat mendatangi rumah si laki-laki itu tadi dan melihat dia dalam keadaan matinya su'ul khotimah dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan malam itu bertepatan di malam nisfu Sya'ban. Semoga Allah jauhkan diri kita daripada keburukan-keburukan, melainkan Allah dekatkan kepada kita dengan kebaikan-kebaikan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dari cerita ini dapat disimpulkan kita harus berhati-hati di hari-hari yang mulia, di hari-hari yang betul-betul Allah istimewakan di hari tersebut. Jangan sampai seperti kisah tadi itu. Tatkala dia melakukan keburukan di hari yang dimuliakan oleh Allah, Allah langsung membalasnya di waktu tersebut, di hari tersebut, di malam tersebut. Semoga nantinya di malam nisfu Sya'ban kita berduyun-duyun, berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, melakukan hal-hal yang positif, kebaikan-kebaikan yang mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan kita bermunajat, berdoa kepada Allah, semoga di malam itu doa-doa kita langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal
Al-Imam Ibnu Abi Dunya pernah mengatakan fit taubah, jazaul maksiyah, dampak kemaksiatan, kesalahan yang pernah kita lakukan itu akan memberikan efek tiga, akan memberikan dampak atau efek tiga. Pertama, al-hawanu fil ibadah, dia akan merasakan hawan, malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sehari ini mungkin kita terkadang merasakan malas, gitu pembuatan. Terkadang merasakan aras-arasan, gitu pembuatan. Maka jangan salahkan siapapun, selain yang kita salahkan adalah kesalahan yang pernah kita lakukan selama ini. Yang kedua, dampak daripada keburukan yang pernah kita lakukan adalah ad-dhiqu fil ma'isyah, kita akan merasakan sempit di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sempit niku maksudnya boten nate merasa cukup, merasa kurang. Allah paringi tuya setunggal tasik kirang. Allah paringi jajan setunggal tasik. Jajane pinten jenengan niku? Sak kresek loh. Sak kresek nggih. Nggih, saged damel sandal pisan mlebet niku kreseke. Atau mereka di Timur Tengah mereka enten acara ngeten iki, terutama khususnya di Hadramut sana di Kota Tarim, tatkala ada pembacaan Maulid seperti ini, boten kados jenengan iki luar biasa, enten jajan, unjukan macam-macam. Wangsul mangke diparingi daharan pisan. Masya Allah Indonesia niki. Tapi mereka boten, sederhana sekali. Namun tuya petak setunggal, satu gelas besar air dingin, tuya petak asrep. Niku pun boten setunggal tiang, boten setunggal gelas, tapi digilir. Waduh gimiro kanan, satu teguk, berikutnya satu sampai telas. Nopo dicobi, Rebu ngajeng korwil batu. Ya nopo niki, purun boten niki, sing ngajeng nih sing sambat nih. Jamaah sampun biasa nggih. Sampai pundi wau badhe cerita napa kula? Dampaknya keburukan yang pernah kita lakukan adalah yang kedua, ad-dhiqu fil ma'isyah, kita merasa kurang terhadap rezeki yang Allah berikan kepada kita semua. Yang ketiga, at-ta'assur fil ladzah, kita sulit dan susah merasakan lezatnya, nikmatnya kita beribadah, beramal soleh, melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat mboten nate khusyuk, salate mboten nate fokus. Bisa jadi ini semua adalah salah diri kita sendiri. Mungkin selama ini, selama satu hari ini, keburukan kita yang lebih kita banyak lakukan daripada kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghapus dosa-dosa kita semua malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah dinten Jumat niku hari Jumat. Gimana mboten? Sak mantune Kemis napa? Jumat. Mantune Jumat. Tasik sehat berarti jenengan. Malam nisfu Sya'ban maka kita usahakan, kalau kita tidak bisa qiyamul lail 24 jam atau di malam non stop sampai subuh, setidaknya kita melakukan sholat subuh berjamaah dan sholat isya berjamaah. Lek sing sakit-sakit boten saged rawuh ten sabilillah jenengan teng griya sholawatan kiyambak, zikiran kiyambak, maca Quran kiyambak. Sing sakit, lek sing sehat-sehat monggo sareng-sareng bidal. Di keesokan harinya yaitu hari Jumat bertepatan yaitu 15 Sya'ban. Disebutkan dalam kitab Al-Ghunyah karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimallahu taala. Dalam sebuah riwayat dikisahkan bahwasannya Al-Imam Hasan Al-Basri, salah satu tabi'in, pernah di hari atau di tanggal 15 Sya'ban atau nisfu Sya'ban pernah keluar dari rumahnya. Beliau nanti medal dugi griyane pas dinten nisfu Sya'bane, pas dinten Jumate lek tenjenengan benjing niki.
Beliau keluar dari rumahnya. Tatkala beliau keluar dalam keadaan wajah yang murung, wajah sing sumpek, wajah sing susah. Nggih, kados jenengan niki lho susah sedaya kados. Kalau tinggal kados susah sedaya niki. Napa susah niki? Sumuk ah. Mboten. Mboten sumuk. Masya Allah. Anti sumuk jenengan niki. Beliau dalam keadaan murung susah wajahnya. Di tanggal 15 Sya'ban. Akhirnya beliau keluar. Mboten kuat tenggriya medal. Ditanya oleh salah satu orang kepadanya, "Wahai Imam, kenapa engkau murung? Kenapa engkau sedih? Kenapa engkau susah? Ini hari yang mulia. Hari yang mulia, kita harus bahagia." Maka beliau mengatakan, "Wallahi malladzi inkasarat safinatu bi'a'zam musibah minni." Demi Allah beliau mengatakan, demi Allah beliau bersumpah, demi Allah, apakah ada musibah yang jauh lebih besar yang aku alami saat ini ketimbang tatkala seorang itu tenggelam di tengah lautan? Di tengah lautan dia memiliki perahu, kemudian perahu tersebut tenggelam. Apakah ada yang jauh lebih susah dibandingkan susahnya yang aku alami saat ini? Maka apa yang menyebabkan engkau susah, wahai Imam? Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan, li'anni min dzunubi ala yaqin wa min hasanati ala wajal fala adri atuqbalu minni am turaddu alayya. Ternyata musibah yang beliau rasakan yang paling menyusahkan beliau itu tatkala beliau itu melakukan dosa keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau meragukan akan kebaikan-kebaikan yang pernah beliau lakukan. Apakah selama ini amal soleh saya, kebaikan saya ini diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menyebabkan beliau itu susah. Lek awake dhewe niki susahi napa? Pak, napa Pak susahi, Pak? Gak duwe. Cobi sing mboten gak ada duit angkat tangan. Mboten mungkin, pasti gak ada walaupun 2000. Enten sing mboten beto yo terus sama sekali. Cobi ngacung. Enten, mboten wonten kan? Berarti jenengan gak ada duit. Hidup itu bukan tentang apa dan berapa yang kita miliki. Namun hidup itu tentang apa dan berapa yang mampu kita nikmati dan kita syukuri. Shallu ala Nabi Muhammad. Walaupun gak ada yotor kedik, sing penting syukur. Alhamdulillah. Diparingi jajan alhamdulillah. Mboten diparingi jajan inna lillahi. Alhamdulillah. Diparingi terang alhamdulillah. Diparingi padang alhamdulillah, diparingi jembar alhamdulillah, paringi seret. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai pundi sampai supe gara-gara sambatnya dengan ini. Napa wae? Susah. Al-Imam Hasan Al-Basri beliau merasakan susahnya itu bukan karena tidak memiliki harta, bukan tidak memiliki pangkat, bukan tidak memiliki apa yang dia inginkan selama hidupnya, melainkan beliau yang menyebabkan beliau itu susah karena dosanya yang pernah dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di momen yang mulia ini, di malam yang mulia ini, mari kita sama-sama, saya kula pribadi panjenengan sedaya monggo sareng-sareng taubat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah riwayat oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, "Idza kathurat dzunubul 'abdi falam yakun minal 'amali ma yukaffiruha ibtalahu Allah bil huzni liyukaffiruha anhu bihi." Apabila seorang hamba
itu memiliki banyak dosanya kepada Allah, banyak dosanya kepada sesama manusia, kepada semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Lantas dia tidak memiliki amal ibadah sunnah yang mampu menghapuskan dosa-dosanya, karena begitu banyaknya, karena begitu malasnya dia beribadah sunnah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan sebuah kesedihan, yang kesedihan tersebut akan menutupi kekurangan-kekurangannya. Oleh karena itu, lebih-lebih generasi sekarang ini, generasi strawberry katanya, estetik di luar tapi problematik di dalam. Betul loh pembuatan niki. Seakan-akan di luar seperti estetik, paham estetik di sini bapak-bapak niki. Kados, seakan-akan seperti dia paling bahagia sedunia ini, tapi hatinya problematik. Yang diupload itu, yang diposting itu, yang senang-senang tok. Gimana pembuatan? Nanti jangan tinggali lari-lari sing diposting sing pas nangis-nangis ngoten nanti ya. Sing diposting sing seneng-seneng tok. Gimana pembuatan? Tapi kita berusaha sebagai generasi muda ini jangan jauh-jauh mencari kebaikan, kebahagiaan, melainkan kebaikan yaitu ingin mendekatkan diri kita kepada Allah di antara menghadiri majelis Riyadul Jannah. Maka terkadang kita itu di dalam hidup ini tiba-tiba tidak ada hujan, tidak ada siang malam, tiba-tiba kita merasakan galau. Nate mboten ibu-ibu niki. Moro-moro galau-galau dhewe. Nate mikirin nopo niku? Utang terus jangan sing dipikir. Mangke kula palingi amalan dugi yai. Sinten sing maos niki insyaallah utangnya diparingi lunas. Purun mboten niki? Mboten purun kula. Kesan jenengan kerja keras rumiyin baru bayar utang nggih. Donga tok mboten berusaha nggih, mboten tersaur-saur utang nggih. Bahas hutang lali kabeh akhirnya. Oleh sebab itu ketika kita merasakan susah di dalam hidup ini, kita harus bisa melewati kesusahan itu. Bisa jadi dengan kita melewati kesusahan itu, Allah menjadikan sabarnya kita akan kesusahan di dalam hidup ini, itu Allah menembel atas kekurangan-kekurangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sholat sunnah kita tidak sempurna, mungkin sedekah kita tidak bisa lebih, tidak bisa banyak, tidak bisa istiqomah. Maka kita harus bersabar dengan kesedihan yang kita alami saat ini. Itu diantara di mana Allah itu sayangnya kepada hambanya. Jadi jangan kira Allah itu memberikan sebuah kesusahan berarti Allah itu benci kepada hambanya. Tidak. Melainkan karena Allah itu cinta kepada hambanya, akhirnya Allah memberikan sebuah kesedihan, kegalauan, dan dia bisa melewati kesedihan itu, maka Allah jadikan ibadah sabarnya dia terhadap musibah, ujian, cobaan itu menghapuskan segala dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Mugi dosa-dosa kita sedaya niki di ngapura kali Allah Subhanahu wa taala. Semoga berkahnya majelis yang mulia ini Allah angkat kesedihan kita semua. Allah datangkan kebahagiaan kepada kita semua. Allah lapangkan rezeki kita. Allah lapangkan hati kita. Semoga kita memiliki hati yang selamat, hati yang betul-betul bersih terhadap apa yang Allah maksud di dalam Allah menurunkan musibah dan cobaan kepada kita semua. Amin ya rabbal